Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kami pada hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita akan lagu dan gerak terlebih dahulu. Lagunya seperti ini, ada yang tahu tidak? Bentar ya. Lagunya satu jari kanan, satu jari kiri, kuda menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, kuda menjadi empat, ku buat kamera cetek. Tiga jari kanan, memperkenalkan diri, atau tadi kan sudah memperkenalkan diri, itu tidak perlu lagi ya? Atau mau memperkenalkan diri dulu nih? Perkenalkan? Oke. Ini Kak Novi. Nah, perkenalkan, nama kakak Eustasio Kumbelina, bisa dipanggil Kak Nana. Hai Kak Nana. Halo. Perkenalkan, nama kakak Amalia Nurjani. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Nafi. Nah, kita langsung lagu dan jalan lagi ya. Kemudian setelah itu kita langsung berdoa. Ayo, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga lipat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Nah, adik-adik, kita mulai berdoa, harap tenang, diam, dan hening. Mari kita angkat kehendak pandangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sahabat dan teman kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan kami bersama teman-teman semuanya dan bersama kakak-kakak pendamping. Pada pertemuan kali ini, kami mau mendengarkan sabda-Mu dan mau bersuka cita bersama teman-teman semuanya. Sudi kiranya Engkau membuka pikiran, hati, mata, dan telinga kami agar selalu tertuju dan fokus pada kegiatan kami pada hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kegiatan kita selanjutnya yaitu akan mendengarkan pendalaman iman.
sebelum mendengarkan pendalaman iman, kita mau gerak dan lagu, yaitu lagunya baca kitab suci doa tiap hari. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Tidak boleh malu-malu, tidak boleh takut, karena kita di sini mau bersukacita bersama-sama. Ayo, ayo siapa tujuan? Ayo, ayo, ayo. Jangan malu ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, kita harus bergerak sama-sama ya. Refleksi badannya, pikirannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pendalaman iman yang kakak berikan kepada adik-adik. Nah, dalam pendalaman iman ini nanti kakak harap adik-adik mendengarkan dengan baik, fokus, memperhatikan kakak ketika kakak berbicara. Nanti di saat pendalaman iman itu nanti kakak akan bertanya, dan adik-adik yang mau menjawab silakan mengacungkan tangan. Dan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari kakak. Nah, jadi di sini tidak boleh ada yang takut, tidak boleh ada yang malu, karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, kita harus dipenuhi dengan sukacita pada hari ini, oke? Iya. Nah, karena tadi dalam bacaan Injil pada hari ini sudah anak-anak ya adik-adik sudah mendengarkan kan bacaan Injil yang telah dibacakan sama Romo tadi? Sudah kan? Bacaan Injil tadi yang telah dibaca sama Romo? Atau mau dibacakan sama kakak ulangi? Sudah. Minta tolong Kak Novi kitab suci di situ. Nah, nanti ketika kakak mengatakan inilah Injil suci menurut Yohanes, kalian menjawabnya apa? Dimuliakanlah Tuhan, kemudian memberi tanda salib di kening, di mulut, dan di dada. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan selalu hadir di dalam diri kita dan akan selalu mengingatkan kita. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, terutama Injil Yohanes, yang dimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum amanat perpisahannya, yang dimana ia berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Dan dia bersama-sama dengan dia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam amanat perpisahan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, ada kata kasih di situ, yaitu mengasihi. Nah, dalam mengasihi ini, ketika adik-adik berada di dalam rumah, kalian pastinya akan mengasihi ibu dan bapak kalian. Dan di dalam lingkungan sekolah, kalian pastinya akan mengasihi guru kalian. Nah, karena kalian mengasihi ini, kalian menuruti perintah orang tua kalian, guru kalian, dan orang-orang yang lebih tua dari adik-adik. Nah, contohnya ketika misalnya kalian berada di dalam sekolah, kemudian dalam sekolah tersebut kalian memulai suatu proses pembelajaran dan kalian belajar di situ. Guru kalian sedang menjelaskan materi pelajaran pada hari itu. Nah, mata pelajarannya misalnya mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, gurunya menjelaskan di depan, kemudian misalnya adik-adik yang berada di sebelah kanan kakak di sini, kalian mendengarkan dengan baik, dengan fokus, memperhatikan dengan baik, sehingga kalian memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru kalian tadi.
Sehingga ketika kalian sudah ulangan atau diberikan tugas oleh guru kalian, kemudian kalian pun mau menjawabnya. Misalnya soalnya ada berapakah murid Yesus? Nah, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah tahu bahwa penjelasan guru kalian kemarin, oh iya, kemarin murid Yesus yang telah dijelaskan oleh guru kemarin itu ada 12 murid Yesus. Nah, sehingga adik-adik dapat menjawab dan menuangkan pikiran kalian ke dalam kertas ulangan tadi. Dalam menuangkan pikiran ini maksudnya bahwa adik-adik kan sudah paham sama materi pelajarannya tadi mengenai 12 murid Yesus, sehingga kalian dapat menulis jawabannya itu di dalam kertas ulangan. Nah, jika kalian bisa menjawab, sehingga ketika pembagian hasil nilai rapor kalian mau mendapatkan nilai 100 misalnya atau nilai 90. Nah, di sini siapa yang sering mendapatkan nilai 100? Ayo angkat tangan. Wah, hebat ya, angkat tangan semuanya. Nah, adik-adik, coba saja misalnya kalau kalian tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru kalian tadi, maka kalian tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kalian tidak mendapatkan nilai 100 deh, atau tidak mendapatkan nilai 90 misalnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam contoh tadi, itu adalah salah satu tindakan kalian bahwa kalian mengasihi orang tua kalian. Mengapa? Karena dengan kalian berusaha untuk belajar, dengan kalian mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru kalian, sehingga dengan hasil nilai ulangan kalian yang mendapatkan nilai 100 tadi dapat membanggakan orang tua kalian, sehingga orang tua kalian bangga sama adik-adik, bangga dan sangat mengasihi adik-adik sekalian. Begitu juga dengan adik-adik, karena kalian mengasihi orang tua kalian, kalian sadar bahwa oh, orang tua saya bersusah payah, berjerih payah mencari uang jajan untuk saya, mencari uang untuk biaya sekolah saya, sehingga dengan jerih payah tersebut saya mau berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Saya ingin membanggakan orang tua saya di sekolah. Nah, siapa di sini yang tidak mau membanggakan orang tuanya? Ada kan? Ya, pastinya kita semua mau membanggakan orang tua kita. Nah, itu tadi contoh ketika berada di lingkungan sekolah. Ketika di rumah, misalnya adik-adik mau izin main keluar rumah. Misalnya namanya siapa? Audia. Ya, Audia mau main keluar rumah. Sehingga dia pun minta izin sama orang tuanya. Bu, boleh nggak aku main keluar? Kemudian ibunya menjawab, jangan dulu, karena lihatlah hari sudah mau mendung, nanti takutnya hujan. Nah, kalau hujan takutnya kalian sakit. Nah, Audia ini malah ngotot tetap main keluar, kemudian main hujan-hujan. Pas ada lumpur di depan rumah, malah baring-baring di lumpur, main hujan. Nah, ketika si Audia ini datang ke rumah, sudah selesai bermain, dia pun dengan enaknya berjalan di lantai porselen. Sehingga ketika ibunya melihat, kaget. Kemudian dia mengatakan, astaga Audia, kenapa kakimu sampai sekotor itu? Nah, pastinya orang tua kalian akan marah, namun dari kemarahannya itu dia tetap mengasihi adik-adik sekalian. Nah, si Audia ini kemudian pada sore harinya dia membersihkan badannya, mandi,
ganti pakaian, kemudian dipanggil deh sama ibunya. Ibunya mengatakan, Audia, lain kali kamu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau ibu mengatakan jangan, maka tidak boleh keluar, karena ibu si Audia ini sudah capek-capek nih nyapu, mengepel sehingga bersih lantainya. Tiba-tiba si Audia malah mengotori lantainya. Pasti orang tua kalian akan marah. Nah, ketika ibu kalian memberikan nasihat, ibu si Audia tadi memberi nasihat, memberi peringatan, tidak boleh seperti itu, lain kali jangan diulangi lagi. Nah, pertanyaannya, apa tindakan adik-adik yang ketika orang tua kalian memberi nasihat, memberi peringatan, tidak boleh diulangi lagi, apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, kamu duluan tadi siapa? Mendengarkan. Ya, tepuk tangan. Selain mendengarkan, kita harus menuruti perintah orang tua. Nah, jadi sebagai anak yang baik, kita tidak boleh membantah perkataan orang tua. Nah, adik-adik sekalian, mengenai hal itu tadi, kita itu harus bisa untuk menghargai orang tua kita. Ketika mereka melarang, kita tidak boleh melanggar omongan mereka. Nah, ketika malam hari misalnya si Audia malah tiba-tiba mengetok pintu ibunya dan mengatakan, Bu, saya demam, tidak enak badan karena hujan tadi. Nah, ibunya pasti akan marah lagi nih, karena tiba-tiba kalian demam. Tapi dari kemarahan ibu kalian tadi, pasti dia akan merawat kalian, akan memberikan obat untuk kalian. Itulah tanda kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan selalu hadir di dalam diri kita, akan selalu mengingatkan kita ketika kita sedang mulai untuk berpikir hal yang tidak-tidak tentang temannya. Maka Roh Kudus itu akan hadir di dalam diri kita jika kita mengizinkan Roh Kudus dan Allah merajai hati kita. Nah, salah satu contoh jika Roh Kudus itu tidak hadir di dalam diri kita, misalnya tadi kan si Audia, nah si Audia, Keisha, dan Tiara ini mereka berada di satu sekolah misalnya, terus satu kelas. Si Audia ini karena dia tidak menghadirkan Roh Kudus di dalam dirinya, kemudian si Keisha tadi kan di sekolah, di kelasnya dia itu selalu berprestasi, selalu mendapatkan juara kelas, selalu mendapatkan nilai 100. Nah, si Audia ini mulai deh berpikir, ngapa sih si Keisha ini selalu mendapatkan nilai 100? Kenapa sih si Keisha ini selalu mendapatkan juara kelas, kata si Audia tadi. Kemudian si Audia ini karena mulailah pikirannya untuk berpikir yang tidak-tidak tentang temannya, terkeluarkanlah pikirannya itu melalui mulutnya, melalui perkataan si Audia. Sehingga si Audia mengatakan kepada Tiara, kata si Audia, Tiara, coba kamu lihat deh,
Kenapa sih si Keisha itu selalu mendapatkan nilai 100? Terus kenapa sih si Keisha ini selalu mendapatkan juara kelas? Kemudian karena perbincangan mereka dengan rasa iri hati tadi sama si Keisha, tiba-tiba muncul niatan jahat mereka untuk menonjok si Keisha, untuk mencubit si Keisha. Nah, adik-adik sekalian, ketika hal itu terjadi, menandakan bahwa Roh Kudus itu tidak hadir di dalam diri Keisha dan di dalam diri Tiara. Mengapa? Karena jika Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, ketika kita sudah mulai berpikir hal-hal yang buruk tentang orang lain, maka akan ada bisikan-bisikan dalam hati nurani kita mengatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Jangan dilakukan karena hal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik sekalian, dalam bacaan Injil hari ini ada mengatakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, Roh Kudus ini adalah penghibur. Makanya adik-adik, kalau kita mau memulai kegiatan kita, aktivitas kita harus mengawalinya dengan berdoa. Seperti tadi kan sebelum kegiatan sekami kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dan nanti diakhiri dengan berdoa. Nah, kalau kita selalu mengawali dan mengakhiri aktivitas kita dengan berdoa, maka Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan memberkati setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, pertanyaan yang kedua. Tadi kan kakak ada memberikan contoh mengenai mengasihi. Kakak mau bertanya nih kepada adik-adik sekalian. Dalam tindakan mengasihi seperti apa yang pernah kalian lakukan terhadap orang tua kalian? Oke, kamu yang dulu angkat tangan apa? Oke, tepuk tangan semuanya. Betul ya, jika kita mengasihi orang tua, maka kita harus selalu membantu orang tua, tidak membantah perkataan mereka, dan selalu menuruti perintah yang mereka lakukan. Nah, karena sudah berani mau menjawab, maka ini hadiahnya. Tepuk tangan semuanya. Nah, adik-adik sekalian, tadi kan dalam bacaan Injil ada mengatakan jangan gentar dan gelisah hatimu. Ini pertanyaan yang ketiga. Jangan gentar dan gelisah hatimu ini artinya apa? Ayo angkat tangan. Ya. Jangan takut. Tepuk tangan semuanya. Nah, artinya jangan gelisah dan jangan gentar hatimu itu benar. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita merasa tidak tenang, kita tidak boleh gelisah dan tidak boleh takut. Karena Roh Kudus itu akan selalu hadir dalam diri kita. Tuhan Yesus juga akan selalu hadir di dalam diri kita untuk menemani kita, memberkati kita, dan selalu mengasihi kita.
kita dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, arti dari jangan gelisah dan gentar hatimu ini ingin memberikan pernyataan kepada kita bahwa kita diharuskan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dalam mengandalkan Tuhan ini, ketika kita sedang merasa sedih, merasa senang, merasa kecewa, putus asa, maka kita harus selalu mengandalkan dan menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, misalnya siapa nama kamu yang putih? Ini yang bunga-bunga. Melinda. Oke. Nah, misalnya ketika Melinda ini merasa sedih di sekolah karena dia tidak mendapatkan nilai 100. Dia sedih nih karena dia udah berusaha, sudah berjuang dengan ibaratnya kata orang itu udah berjuang mati-matian untuk belajar. Tapi hasilnya malah tidak mendapatkan nilai 100 deh si Melinda. Nah, namun dari kesedihannya itu tadi, misalnya ketika si Melinda ini berada di dalam rumah, duduklah di teras rumah sambil termenung, galau, sedih, memikirkan, ya kecewa deh, tidak mendapatkan nilai 100 padahal sudah berusaha kemarin malam. Namun dari kesedihannya itu tadi, tiba-tiba ada temannya datang. Misalnya si Tiara tadi. Kemudian Tiara datang ke Melinda. Tiara, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu galau? Kemudian si Melinda pun mengatakan, aku galau karena tidak mendapatkan nilai 100, kata si Melinda. Kemudian si Tiara mengatakan kepada Melinda tadi, ya sudah, jangan galau lagi, jangan sedih lagi. Seharusnya kamu bangga sama nilai kamu, karena nilai kamu itu adalah nilai murni. Kamu tidak mencontek, kamu tidak melihat hasil jawaban punya teman yang lain. Nah, dalam membahas mencontek ini, kakak bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mencontek? Jujur saja. Jujur ya, anak murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus menjadi pribadi yang jujur. Nah, tidak apa-apa pernah mencontek, tidak boleh malu dan tidak boleh takut. Itu adalah kesalahan. Nah, maka dari kesalahan itu, adik-adik sekalian tidak boleh mengulanginya lagi. Mulai dari sekarang, kalian tidak boleh mengulanginya lagi, oke? Oke? Nah, adik-adik, ketika si Melinda tadi, dia sudah mulai merasa tenang bahwa oh iya ya, saya menjawabnya dengan jujur. Itu memang benar-benar nilai dari kerja keras dan usaha saya sendiri, kata si Melinda. Kemudian si Melinda pun lebih merasa nyaman karena penghiburan dari si Tiara tadi. Nah, adik-adik, kehadiran si Tiara ini tanpa kalian sadari bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan Yesus terhadap kalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu kalian sedang merasa sedih, sedang merasa galau, sedang merasa khawatir misalnya. Nah, Tuhan Yesus itu tahu, maka Dia itu memberikan pertolongan melalui temannya si Melinda tadi, yaitu si Tiara. Nah, sehingga ketika si Melinda dan Tiara ini sudah merasa tenang, merasa nyaman, merasa happy,
Kemudian mereka pun bermain keluar sambil membeli cemilan misalnya. Nah, ketika di sore hari, si Melinda ini menyadari bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam diri dia melalui orang-orang baik. Orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu temannya seperti Tiara tadi, kemudian orang tuanya, adiknya, kakaknya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang baik yang selalu hadir untuk dia, untuk menghibur si Melinda. Nah, kemudian si Melinda pun berdoa di malam harinya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik, selalu hadir dalam diri dia, di dalam keluarganya. Nah, dalam hal tersebut, pertanyaannya, ketika kita sedang merasa sedih, merasa senang, kita harus apa? Harus berdoa. Ya, kita harus selalu berdoa. Teman semuanya. Nah, dengan berdoa ini kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, selalu menghadirkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Nah, sama-sama. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam materi dalam pendalaman iman tadi kan mengenai kasih, mengasihi, kemudian hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita, dan kita juga menghormati orang tua kita, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, maka sebagai pengikut Kristus yang setia, yang baik hati, yang murah hati, rendah hati, maka kita harus saling mengasihi sesama kita. Entah itu terhadap teman, terhadap orang tua, dan seperti yang dikatakan oleh Romo tadi dalam khotbahnya, dalam mengasihi itu kita tidak boleh pandang bulu. Baik itu orangnya misalnya dia berkulit hitam, kemudian hidungnya pesek, atau giginya opong, terus rambutnya keriting misalnya. Nah, jadi kita tidak boleh memandang siapapun itu orangnya, karena kita sama-sama sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus Kristus, jadi kita juga harus meneladani kepribadian Yesus Kristus. Selain mengasihi sesama, mengasihi orang tua, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Nah, begitu juga Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya. Nah, dalam mengasihi ini tadi kan ada salah satu contoh yang dimana ketika orang tua kita melarang kita untuk melakukan kegiatan di luar karena hari hujan mau mendung, karena hari mendung mau hujan tadi, sehingga dalam hal tersebut itu menandakan bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita. Nah, dalam menghormati orang tua ini, kakak mau bertanya, dari ke-10 perintah Allah, apa bunyinya
yang mengatakan bahwa kita itu harus menghormati orang tua kita. Yang duluan angkat tangan. Tadi pokok. Ya. Hormatilah orang tua Bapak. Bapak. Ya, menghormatilah ibu bapakmu. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, adik-adik sekalian, jika kita menghormati orang tua kita, nah, adik sini, ya sama. Jika kita menghormati orang tua kita, pastinya kita juga menyayangi mereka, mengasihi mereka, mencintai mereka. Nah, di sini siapa di antara adik-adik sekalian yang tidak menyayangi orang tuanya? Hah? Kamu tidak menyayangi orang tua kamu? Kenapa? Selalu marah terus. Oh iya. Nah, adik-adik, dalam hal tersebut kita itu memang pasti ada kalanya orang tua itu marah pada kita. Orang tua marah itu pasti ada alasannya kan? Ya, ada alasannya. Jika kita berbuat salah, membuat mereka kecewa, membuat mereka marah, pasti orang tua kita akan marah pada kita. Nah, jadi pesannya bahwa mulai dari sekarang, adik-adik sekalian, kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka agar mereka tidak marah pada kita. Bila mereka melarang kita untuk melakukan hal yang dilarang, kita tidak boleh melanggarnya, tidak boleh membantahnya. Jika saja kita membantah, maka kita bisa saja disebut sebagai anak yang durhaka. Emang adik-adik sekalian mau dikatakan sebagai anak yang durhaka? Ya, pastinya tidak mau. Kita pastinya mau menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik, pertanyaan selanjutnya, jika kita sedang merasa sedih, sedang merasa senang, ini pernyataannya terlebih dahulu. Jika kita merasa sedih, merasa senang, merasa kecewa, tadi kan siapa ya adik yang menjawab tadi? Berdoa, dia bilang mengatakan berdoa. Iya. Nah, selain berdoa apa? Tadi kakak ada menjelaskan, ketika kita itu sedih, senang, maka kita harus selalu mengapa? Angkat tangan yang belum. Kamu tadi karena bersyukur. Iya, bersyukur. Namun lebih tepatnya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sebelumnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada adik-adik yang sudah mau menjawab. Nah, ya sama-sama. Nah, adik-adik sekalian, dalam hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, kita pastinya tadi seperti contoh yang kakak berikan, pasti mudah untuk berpikiran yang tidak terhadap temannya, mudah untuk berpikiran yang buruk tentang temannya, seperti si Audia tadi yang dia berpikir terhadap si Keisha. Nah, pertanyaannya, jika kita mau menghindari pikiran yang buruk terhadap orang lain, maka kita harus apa? Ya, tepuk tangan semuanya. Kita harus selalu ingat Tuhan. Namun dengan ingat Tuhan, kita juga harus
harus selalu menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, dalam Roh Kudus ini, ya sama-sama. Ketika kita mau menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita harus selalu sering berdoa, kemudian mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, kemudian mengikuti kegiatan sekami pada hari Minggu. Nah, itu adalah salah satu hal yang dapat adik-adik lakukan untuk menghadirkan Roh Kudus berada di dalam diri kalian. Nah, pertanyaannya, ketika kalian mau menghadirkan Roh Kudus itu hadir dalam diri kalian, maka kalian melakukan apa? Ya betul, tepuk tangan semuanya. Kita harus selalu berdoa. Tadi kan kita sudah mengatakan, jika Roh Kudus itu mau kita mengizinkan Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka kita harus berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Kemudian kita mengikuti kegiatan sekami. Nah, salah satu kegiatan itu dapat menumbuhkan iman dan kepercayaan kita dalam kegiatan-kegiatan rohani. Itu menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pendalaman iman kita pada hari ini sudah selesai. Nah, maka kita akan lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu bermain games. Yeay! Ya. Bentar ya. Ini tadi pertanyaan terakhir karena hadiah untuk bukunya itu kurang. Jadi cemilan. Berdiam diri seperti patung sendiri. Kemudian ketika kalian mengatakan angka 2, kalian mencari temannya untuk bergandengan seperti ini misalnya ya. Nah, bergandengan seperti memegang bahu temannya seperti ini dua-duanya. Itu kalau kakak mengatakan angka 2. Kemudian kalau kakak mengatakan angka 3, adik-adik mencari temannya 3 orang, kemudian membentuk barisan di sebelah kiri pojok itu agak jongkok, kemudian di tengah itu sedang, kemudian yang ketiga sebelah kanan itu kalian berdiri. Jadi ada yang rendah, sedang, kemudian tinggi. Itu angka 3. Kemudian angka 4 itu membentuk bunga. Adik-adik misalnya 4 orang ya, coba memberi contoh. 4 orang kasih. Misalnya kamu di tengah, kemudian ini berpegangan tangan. Angka 4 seperti itu. Nah, apakah adik-adik semuanya sudah paham? Sudah, oke. Langsung ya. Nanti kalau ada yang tidak mendapatkan teman, kemudian lama untuk membentuk barisannya, maka akan diberi sanksi atau hukuman. Nah, 3. Ayo bentuk apa tadi? Dari yang rendah, sedang, kemudian tinggi. Rendah, sedang, tinggi seperti itu. Adik-adik yang berada di itu tadi, rendah, sedang, tinggi. Nah, yang rendah itu silakan jongkok. Nah, yang sedang sedikit jongkoknya jangan taruh dulu itu. Nah, gitu. Nah, ada yang tidak mendapatkan teman? Ada tidak?
tes pas angka 3 ini. Kemudian selanjutnya 1. Masih ada yang ribut, bukan jadi patung. Kamu silakan maju, kita beri sanksi nantinya. Angka 2. Yang berdua ya tadi. Tidak berat. Nah, menurut kalian menyediakan sanksi apa nih? Menari. Oke, kita menari sama-sama kalau gitu. Jika kalian bahagia, Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, di dalam kegiatan kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Nah, karena mengingat waktu sudah mau siang, maka kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang berani untuk memimpin doa? Boleh? Ayo, siapa mau? Ya, silakan maju, ayo. Ya sudah, nanti kakak menyebutkan doanya, kalian mengikuti ya, sama-sama. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sahabat dan teman kami. Tuhan Yesus, sahabat dan teman kami. Kami mengucap syukur. Dan berterima kasih kepadamu. Atas berkat dan penyertaanmu. Pada diri kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukan kegiatan sekami pada hari ini dengan lancar. Ya Tuhan Yesus, kini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan berkat-Mu. Semoga kami sampai ke
ke tempat tujuan kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan semoga dari pendalaman iman yang telah Kakak Pembina berikan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, hanya doa ini saja yang dapat kami sampaikan kepadamu pada siang hari ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang